literally aku tuh nggak menemukan buku terburuk yang aku baca di tahun 2023. Literally semuanya itu bagus banget. Tapi kalau untuk buku ini, dari segi cerita tuh bagus banget, dari segi tema bagus, alur juga bagus, karakter pun bagus, pokoknya semuanya bagus. Cuman mungkin lebih kayak ke hello book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. 2023 sebenarnya udah lewat dan ini udah memasuki di bulan Januari, minggu kedua. Yes, aku take video ini di minggu kedua di bulan Januari, tapi it's okay. Ini tuh udah telat banget, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian the best and worst book yang aku baca di tahun 2023. Tapi sebelum ke video, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimun, karena di sana aku upload bukis konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Tahun 2023 aku banyak banget baca buku yang sangat-sangat bagus. Jadi kalau dibilang the best and the worst, itu aku sebenarnya bingung untuk menentukan mana buku-buku yang terbaik dan mana buku yang terburuk. Selama aku baca di tahun 2023 kemarin, actually I don't have any worst book. Aku nggak yakin kalau aku baca buku-buku yang buruk atau buku-buku yang jelek, dan semua buku yang aku baca itu bagus-bagus semua. Makanya itu aku bingung gimana nih menentukan pilihan gitu kan. Tapi di tahun 2023 pilihan aku jatuh kepada Trilogi Langit. Ini adalah buku terbaik yang aku baca di tahun 2023. Kemarin aku dikasih oleh penerbitnya, penerbit Republika. Sebenarnya buku yang sudah aku baca pertama itu adalah ini. Apalagi yang di Sangkakala di Langit Andalusia itu tuh bagus banget. Aduh, aku tuh baca sampai merinding banget. Sangkakala di Langit Andalusia. Tapi kemarin aku dikirimin 2 buku ini lagi, jadi kayak lengkap gitu. And I'm so excited. Langsung baca tanpa pikir lama. Dari ketiga buku ini, yang pertama aku baca tuh of course ini ya, karena ini yang pertama aku beli kemarin. Terus buku kedua yang aku baca adalah 99 Cahaya di Langit Eropa, dan yang ketiga Bulan Terbelah di Langit Amerika. Ini adalah series yang wajib banget kalian baca. Aku tuh kayak gak bisa berhenti untuk rekomendasiin buku ini, karena buku ini tuh sebagus itu. Kita tuh seolah-olah diajak berkeliling Eropa, diajak berkeliling Amerika. So the best series that I have read in 2023 adalah buku ini. Sebenarnya ini bukan buku series, tapi aku dikirimin oleh penerbit Klik Media keempat buku ini, dan ini buku yang terbaik juga yang aku baca kemarin. Pertama ada Self Reward, ini bagus banget. Terus ada Self Talk ini, dan ada Seni Menertawakan Beban Hidup. Ini kalau kalian baca ini kayak relate banget dengan kehidupan kita yang lucu gitu. Terus yang terakhir ada Self Love. 4 buku ini tuh wajib juga kalian baca. Kenapa? Karena ini tuh benar-benar pertama relate dengan kehidupan kita. Terus ini tentang kehidupan. Terus ini bisa menjadi motivasi biar kita itu enggak gitu-gitu melulu gitu loh. Kalau misalnya kalian mau baca buku ini, kamu bisa langsung aja di e-commerce-nya. Buku terbaik selanjutnya adalah Philosophy of Overthinking. Ini juga lumayan bagus menurut aku, karena di sini tuh dijelaskan kalau kita sebagai manusia memang kodratnya itu selalu overthinking, selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Tetapi dengan adanya buku ini kita tuh bisa tahu kalau bisa overthinking, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena seperti yang kita tahu, sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya kamu harus baca buku ini. Buku terbaik selanjutnya 2023, Almost Is Never Enough, karya Sefriana Khairil. Buku ini juga kemarin aku baca dan aku sesuka itu. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang surrogate mother. Mungkin beberapa di antara kalian masih asing dengan kata atau istilah surrogate mother. Jadi aku jelasin sedikit. Surrogate mother itu adalah ibu pengganti, yang biasanya itu istilah ini atau pekerjaan ini atau profesi ini biasanya kebanyakan di Amerika. Jadi kasusnya tuh kalau misalkan ada suami istri yang dia tidak bisa mendapatkan anak, biasanya dia tuh menitipkan sel-selnya mereka ke ibu pengganti atau kayak sewa rahim gitu. Di Amerika sudah familiar banget dan sudah biasa banget profesi surrogate mother. Sini tuh bagus banget. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata, pokoknya bagus banget. Konfliknya menyentuh, sedih, dan romansnya tuh pas banget. Untuk non-fiksi, aku rekomendasiin Atomic Habits. Ini juga mungkin kalian sudah pada tahu dan pada tidak asing lagi ya dengan buku ini, dan buku ini tuh bagus banget. Aku
aku juga nggak bisa berhenti rekomendasiin buku ini, karena buku ini tuh bisa buat kita yang mungkin kebiasaannya itu menurun, jadi bisa memperoleh kebiasaan yang bagus dan bermanfaat di dalam kehidupan kita. Contoh seperti olahraga, bangun pagi, dan banyak kebiasaan-kebiasaan positif lainnya. Dan itu jelaskan bagaimana kebiasaan kecil itu bisa berubah di kehidupan kita dan berpengaruh ke masa depan kita. Pokoknya kalian harus wajib baca. Kita ke fiksi, ada Minimarket yang merepotkan. Buku terbaik yang aku baca di tahun 2023 ini menceritakan tentang Dogo, seorang tunawisma. Jadi kayak dia tuh pengangguran dan ada sedikit keterbelakangan mental gitu. Sebenarnya nggak keterbelakangan mental juga sih. Dogo ini karakternya tuh kayak kalau bicara tuh masih gugup dan masih gagu gitu. Suatu ketika Dogo ini menemukan sebuah dompet, dan dompet itu milik oleh seorang nenek pemilik minimarket. Dan singkat cerita, si Dogo ini menelpon melalui dompet itu, ada nomor telepon di situ, dan dia telepon kalau aku menemukan dompet ini. Terus mereka janjian, dan singkat cerita si Dogo ini ditawari pekerjaan, yaitu menjadi kasir di minimarket ini. Ini tuh lebih kayak ke healing genre. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau konflik yang berat atau konflik-konflik yang menguras otak dan energi, wajib banget kalian baca buku ini, karena aku tuh juga pas ngerasain healing, tenang pas baca, karena konfliknya tuh nggak ada yang terlalu jor-joran gitu loh, tapi lebih kayak ke tentang bagaimana makna kehidupan. Jujur aku itu pembaca yang tidak suka slow burn, aku tuh suka emang yang alur cepat tapi nggak cepet-cepet juga. Dan di buku ini tuh sebenarnya alurnya nggak cepat tapi nggak slow burn juga. Karakternya, pengembangannya tuh bagus banget dan kuat, jadi aku tuh kayak menikmati banget baca buku ini. Kalian wajib baca. Buku yang selanjutnya Pet a Pet karya Mosebo. Ini tuh buku romance yang menceritakan tentang our wedding organizer gitu. Jadi ceritanya ada seorang gadis yang bernama Maya. Maya ini punya temen SD dulu yang bernama Taka. Nah, Taka ini adalah pemilik suatu wedding organizer. Mereka ketemu dan si Maya ini akhirnya bekerja menjadi tim di wedding organizer Taka. Lucu dan seru, ada sedihnya, ada gregetnya, konfliknya tuh naik turun, bikin aku gregetan. Pokoknya kalian wajib buat baca. Untuk trailer, aku rekomendasiin dua buku ini. Yang pertama Vermilion Rain, dan yang kedua adalah Rumah Lebah. Sebenarnya banyak banget buku trailer yang aku baca, dan mereka juga bagus-bagus. Aku nggak menentukan mereka buruk atau apa, tapi dua buku ini ya oke lah. Dia tuh mempresentasikan atau mewakili buku-buku trailer yang aku suka ya. Kalau Vermilion Rain ini berkisah tentang sebuah desa yang dituruni hujan selama 90 hari. Ini bayangkan, hujan selama 90 hari. Dan aku tuh suka banget, kenapa? Karena seluruh karakternya itu bener-bener kuat. Aku kayak plot twistnya dapat banget. Kalian kalau baca buku ini tuh bener-bener bakalan ternganga-nganga, speechless. Kalian wajib baca. Wah, ada Rumah Lebah. Jadi Rumah Lebah ini tuh menceritakan seorang anak kecil yang berusia sekitar 6 tahunan atau 10 tahunan, aku lupa, yang dia itu merasa kalau ada 6 sosok yang tinggal bersama mereka. Jadi si anak kecil ini tuh tinggal bersama ibu bapaknya, jadi bertiga sebuah rumah. Tapi si anak ini tuh merasa kalau mereka ini tidak tinggal hanya bertiga doang, ada 6 sosok lainnya yang tinggal di situ. Itu lebih kayak ada mental health-nya juga, sama dengan Vermilion Rain. Ini ada sedikit mental health-nya, dan ini juga ada. Dan plot twist-nya juga bikin kita tuh kayak nggak bisa berkata-kata gitu loh. Bener-bener semua alur konfliknya ini tuh bagus banget. Buku terbaik selanjutnya, atau mungkin yang terakhir kali ya, judulnya Where the Wild Ladies Are karya Matsuda Oko. Ini tuh terbitan penerbit Haru. Ini tuh terdiri dari sekumpulan cerita yang ada sedikit horornya, tapi horornya tuh nggak menyeramkan. Ngerti gak sih? Kalau misalkan di benak kita tuh horornya tuh pasti seram, menakutkan, creepy, something like that. Tapi di dalam buku ini kalian gak bakalan expect, semua hantunya gak ada sama sekali yang seram, dan aku tuh bener-bener terbawa suasana di dalam cerita ini. Itu sebenarnya bukan novel, tapi lebih kayak ke cerita-cerita pendek yang berbeda-beda. Kisahnya ini tuh lebih kayak ke hantu perempuan yang ada di Jepang gitu. Seru banget kalau kalian membaca. Nah, itu dia tadi beberapa buku terbaik. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi aku nggak bisa spill satu-satu di dalam satu video ini. Buku-buku tadi itu mungkin lebih kayak mewakili aja buku terbaik. Oke,
Oke, kita masuk ke The Worst Book. Sebelum aku menentukan The Worst Book yang aku baca tahun 2023, ini tuh bukan dibilang terburuk atau gimana-gimana. Judulnya adalah Selimut Mimpi. Jadi buku ini tuh sebenarnya bukan dibilang The Worst Book juga, dan literally aku tuh nggak menemukan buku terburuk yang aku baca di tahun 2023. Literally semuanya itu bagus banget. Tapi kalau untuk buku ini, dari segi cerita tuh bagus banget, dari segi tema bagus, alur juga bagus, karakter pun bagus, pokoknya semuanya bagus. Cuman mungkin lebih kayak ke diksi kurang tepat. Jadi kayak pas aku baca itu aku belum sreg dan masih banyak kata-kata yang belum enak gitu dibaca. But overall ceritanya bagus banget. Jadi itu ceritanya kayak dia tuh ada seorang anak yang ingin merantau, dan dia tuh merantau itu sebenarnya nggak direstuin sama ibunya. Dan akhirnya luluhlah si ibu ini untuk membiarkan anaknya ini untuk merantau ke Jakarta. Tidak bakalan expect kalau banyak kejadian-kejadian yang buruk menimpa dia gitu kan. Dia ditipu juga. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang halang merintang ketika si karakter utama ini pergi merantau gitu. Cuman mungkin lebih kayak gaya bahasanya masih ada beberapa yang kurang sreg di aku, dan diksinya tuh masih kurang enak dibaca. But overall it's okay. Kalau kalian gimana, buku-buku apa aja yang menjadi the best and the worst book of 2023? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.